Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview buku yang judulnya Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya seorang fenomenal Hamka. Buat teman-teman semua yang ingin tahu tentang Di Bawah Lindungan Ka'bah, teman-teman semua harus nonton video ini sampai selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dudi Supriyadi, di channel Literasi Anak Negeri. Buat teman-teman semua pecinta literasi, teman-teman semua bisa subscribe channel saya, Literasi Anak Negeri. Karena di channel ini, teman-teman semua akan menerima atau melihat beberapa review buku yang sudah saya baca, teman-teman semua. Salah satunya adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan juga beberapa buku lainnya yang sudah ada di belakang saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview buku judulnya Di Bawah Lindungan Ka'bah. Tentunya karya seorang fenomenal, yaitu Hamka. Teman-teman semua, jika teman-teman semua sudah tahu, Hamka adalah seorang tokoh nasionalis yang sudah sangat banyak dikenal oleh orang-orang di luar sana. Sebenarnya buku ini sangat berkaitan dengan buku-buku sebelumnya dan juga buku anaknya Hamka, yaitu berjudul tentang Ayah. Dan juga teman-teman tentu tahu karya tokoh Hamka yang lain, yaitu Tenggelamnya Kafar Pandervik. Dan juga pada kesempatan kali ini salah satu karya Hamka juga, di mana dalam buku ini dituliskan beberapa cerita yang tentunya sangat menyayat hati teman-teman semua, karena beberapa karya Hamka yang lainnya juga seperti itu. Di mana dalam buku ini ada beberapa tokoh. Yang pertama itu ada seorang anak dengan satu orang ibunya yang kehilangan ayahnya. Tentunya anak itu yatim piatu dan tidak bisa meneruskan sekolahnya. Akan tetapi karena ada seorang penolong yang dimana rumahnya sangat berdekatan gitu ya, di sana juga tinggal seorang yang sangat dermawan dengan keluarga yang sangat lengkap, tinggal hanya menikmati hari-hari tuanya. Dan di sana si anak yang kehilangan ayahnya ini bisa meneruskan sekolahnya karena bantuan tetangga tadi. Waktu berjalan dengan begitu cepat, ternyata dari keluarga ini juga mempunyai seorang anak perempuan, ya teman-teman semua, sama dengan si anak yang disekolahkan tadi. Intinya si kedua anak ini, antara perempuan dan laki-laki, itu sama-sama menempuh pendidikan. Tetapi karena status istiadat di sana, seorang perempuan tidak bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Akhirnya si anak perempuan dari tetangga tadi ini harus diam di rumah sampai akhirnya bisa dipertemukan dengan seseorang lelaki yang akan menikahinya. Tentunya dalam cerita di buku ini, teman-teman semua, di sana diceritakan bahwa dua anak ini saling kenal tentunya dan juga saling menyukai. Akan tetapi karena suatu perasaan dari seorang anak ini di buku ini, ternyata dia memendam perasaannya sampai begitu lama gitu ya. Sampai akhirnya dia pergi untuk menunaikan ibadah haji. Yang akhirnya di dalam perjalanan tersebut ternyata bertemu dengan saudara sekampung. Nah, si saudara ini ternyata menceritakan bahwa dia sudah menikah dengan teman saudara yang ada di kampungnya, yang tadi yang terkurung, yang tidak bisa melanjutkan pendidikan lanjutan. Akhirnya si saudara yang ada di Mekah ini mengetahui bahwa dia mempunyai perasaan yang sama terhadap saudara yang dulu pernah belajar bersama-sama. Akhirnya karena dua orang ini sudah sekian lama memendam rasa, dan rasa tersebut mengakibatkan lumpuhnya gitu ya, atau sakitnya kedua orang tersebut, akhirnya kedua orang tersebut tidak bisa dipertemukan di dalam satu tempat, hanya bisa kirim-kirim surat. Dan akhirnya dua orang ini ditakdirkan oleh Allah SWT meninggal dunia. Dan judul bukunya salah satunya terinspirasi Di Bawah Lindungan Ka'bah, karena si laki-laki ini selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa di bawah lindungan Ka'bah untuk selalu dipertemukan. Di mimpi si perempuan tadi itu bermimpi di Mekah Al-Mukarramah bertemu dengan pujaan hatinya. Karena dua orang ini saling mengaitkan satu sama lain dan tidak bisa bertemu, akhirnya mereka dipertemukan dalam ridho ilahi. Oke, untuk teman-teman semua yang suka dan akhirnya menaruh hati di dalam buku ini, teman-teman semua bisa klik link di bawah ini untuk memesan buku Di Bawah Lindungan Ka'bah. Untuk video ini
Teman-teman juga jangan lupa subscribe video ini dan terus ikuti channel saya Literasi Anak Negeri untuk mengikuti review-review buku selanjutnya. Itu review buku dari saya di bawah lindungan Ka'bah. Sampai jumpa di review buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.